Finlandia menempati peringkat pertama di dunia terkait hasil pendidikan. Padahal sekolah di sana tak memberikan pekerjaan rumah seperti sekolah-sekolah lainnya di dunia. Banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Menurut penulis, ada 5 unsur yang membuat siswa mereka lebih baik dibandingkan dengan siswa sebaya dari seluruh dunia. 4 unsur merupakan hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara satu lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak ketika tidak berada di sekolah. Pertama, sekolah diposisikan sebagai tempat belajar yang menyediakan pendidikan secara seimbang, menyeluruh, dan berorientasi pada anak. Kedua, pemerintah Finlandia sangat memperhatikan mutu pendidikan para pengajar. Untuk meraih keberhasilan mengajar di kelas, dibutuhkan guru-guru yang terlatih dengan baik. Ketiga, pemerintah di sana juga telah mengembangkan sebuah mekanisme permanen demi meningkatkan keamanan, kesejahteraan, serta kesehatan siswa di semua sekolah. Tujuan utamanya agar hal-hal tersebut tidak menghalangi siswa dalam belajar. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan di level tengah harus berada di tangan seorang pendidik yang memiliki pengalaman serta berkualitas. Para kepala sekolah di sana, selain melakukan tugas kepemimpinan, juga diharuskan mengajar. Hal ini dimaksudkan agar mereka tetap memiliki pengalaman langsung di kelas. Terakhir, telah diambil kebijakan tertentu yang dirancang bagi kaum muda dan anak dengan jaringan yang kuat sehingga bisa membuat mereka terlibat dalam aktivitas sosial. Setiap anak menjadi aktif dalam berbagai kegiatan di luar sekolah. Metode istirahat yang tepat akan membuat anak lebih mampu mengoptimalkan kerja otaknya di Finlandia. Anak-anak terbiasa istirahat dalam 5 menit setiap 1 jam pelajaran. Mereka akan menggunakan dan untuk bermain, bersosialisasi dengan teman sebaya. Selanjutnya mereka bisa kembali lagi ke dalam kelas dengan wajah ceria dan lebih fokus dalam pelajaran. Istirahat sesaat atau jeda saat belajar akan membuat mereka segar seharian sehingga lebih maksimal dalam memperhatikan dan menyerap pelajaran. Banyak cara untuk mengistirahatkan otak. Salah satunya menurut Lapitin dengan melamun. Selain memberikan kegiatan istirahat, perlu juga mengajak siswa untuk melakukan aksi bergerak dengan gembira sehingga mereka mau melakukan kegiatan fisik dan sukarela. Cobalah untuk memasukkan kegiatan tersebut dalam proses belajar secara alami. Beberapa anak di dalam kelas sering mengatakan bahwa mereka membutuhkan udara segar. Biarkan mereka membuka jendela dan menghirup udara yang masuk. Otak juga membutuhkan udara segar. Dengan membuka jendela, sirkulasi udara akan menjadi lebih baik. Ini juga merupakan bagian dari mengistirahatkan otak. Di Helsinki terdapat program Student Welfare Team, di mana seorang guru kelas berkumpul bersama dengan profesional dari sekolah lain, kepala sekolah, perawat, psikolog, dan masih banyak lagi orang yang dianggap perlu untuk berdiskusi mengenai kebutuhan individu di kelas yang mereka pegang. Selain itu, pada awal jam pelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan memberikan sarapan bagi tiap siswa. Bentuknya bisa beragam, hal yang sama bisa dilakukan ketika di dalam kelas selesai. Rutinitas semacam ini akan menjadi peluang bagi guru untuk lebih mengenal muridnya. Sementara, bagi murid hal ini bisa menjadi penegasan bahwa ia dipandang sebagai individu, bukan sekumpulan anak. Ciptakan suasana akrab dengan bermain bersama para siswa. Hal ini terutama berguna untuk memenangkan dan menghilangkan rasa gugup pada hari pertama sekolah. Dengan begitu, akan terpelihara hubungan atmosfer yang lebih santai selama 1 tahun pembelajaran. Buat semacam kesepakatan mengenai apa yang ingin diraih seluruh kelas lalu dijadikan sebagai mimpi kelas. Beberapa cara lain seperti meminta beberapa siswa membaca tulisan mereka di depan kelas, mengubah kelas sebagai ajang menampilkan karya, juga membuat sebuah blog untuk membagikan segala pencapaian dalam kelas, merupakan cara yang bisa ditempuh guna merayakan pembelajaran dalam kelas. Hal penting yang juga perlu dilakukan adalah menghentikan sebelum dimulai bullying yang dilakukan oleh teman sekelas. Walau guru sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk mendukung kegiatan interaksi positif di kelas, namun perilaku perisakan bullying bisa saja terjadi. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang segera jika sampai hal itu terjadi. Kemandirian sangat membantu dalam proses belajar seorang anak di Finlandia. Anak-anak sudah mandiri sejak kecil. Bukan pemandangan aneh jika ada murid kelas 5, bahkan kelas 1 pulang ke rumahnya sendiri, mereka bakal sudah paham dan tahu bagaimana cara mencapai rumah jika harus mempergunakan kereta bawah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar anak menjadi mandiri, terutama saat belajar di kelas.
Berikan kebebasan yang bertanggung jawab pada siswa sehingga ia bisa mandiri namun tidak melanggar koridor yang ada. Mulailah dengan memberikan kepercayaan, tidak memberikan kekangan, serta mengajak siswa untuk memikul tanggung jawab. Anak akan termotivasi ketika guru menunjukkan hal yang menandakan ia dipercayai melakukan sesuatu. Buatlah rencana belajar bersama. Para murid diberikan hak suara untuk membuat aturan dalam pembelajaran. Pastikan semua orang mengetahui hak dan mempergunakannya demi kepentingan proses belajar di kelas. Promosikan tujuan pembelajaran di dalam kelas dengan cara mengajak siswa melakukan kegiatan langsung secara nyata. Jika sedang berada dalam kelas matematika, tunjukkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Hal itu tentunya akan membawa kegembiraan bagi siswa sehingga mereka semakin bersemangat untuk belajar. Ada beberapa strategi pengolahan kelas guna mengembangkan penguasaan siswa. Jangan abaikan buku pegangan karena itu sangat membantu untuk mengukur sejauh mana pencapaian materi siswa. Manfaatkan buku pegangan secara maksimal. Materi pembelajaran jika dipergunakan secara strategis akan membantu siswa menguasai isi pembelajaran. Manfaatkan teknologi yang ada guna menunjang proses belajar. Tak ada yang terlalu cepat bagi siswa jika tujuannya untuk pembelajaran. Hal ini bisa membawa kegembiraan yang berdampak pada semangat belajar dan pencapaian nilai. Minta siswa menguraikan apa yang ia pelajari. Ini merupakan pembuktian dari apa yang sudah ia pelajari. Buat tes yang menuntut siswa membuktikan jawaban mereka melalui pertanyaan yang terbuka. Hal ini untuk membuktikan bahwa pembelajaran mereka dapat diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Diskusikan nilai yang diperoleh siswa. Jika mereka merasa harus mendapat nilai tinggi, padahal materi yang ia kuasai masih kurang, beri pengertian, tetapkan standar nilai bersama yang harus didapat. Orientasi pada kelimpahan mampu meningkatkan kegembiraan dalam kelas serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Berorientasi pada kelimpahan merupakan hasil memikirkan dari seorang peneliti yang bernama Rajaratnam. Dalam metode ini, setiap individu yang mendapat ruang untuk tumbuh dan berkembang. Mereka mengerjakan apa yang membuat diri mereka merasa bahagia, termasuk dalam proses belajar. Di Finlandia, tanda paling jelas dari penerapan ini adalah adanya jumlah kolaborasi yang signifikan antara para pengajar. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu kolaborasi yang melalui kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri dengan berlibur, dan jangan lupa berbahagia. Bukan hal yang aneh jika ada guru yang mengundang guru kelas lain untuk memperhatikan belajar di kelas mereka. Hal ini menunjukkan guru dihargai karena keahliannya. Cara ini juga bisa membawa suasana dan semangat baru bagi siswa. Di Finlandia, setiap guru mengisi liburan musim panas dengan kegiatan berlibur yang menyenangkan. Sementara di Amerika, liburan dipergunakan oleh para guru untuk mengikuti berbagai seminar hingga berkunjung ke rumah siswa. Tentu kebahagiaan guru perlu diperhatikan, salah satunya dengan liburan. Dengan liburan, tenaga akan terisi untuk memulai kelas baru. Kesimpulan pada buku ini, sebagai generasi Naumin, kita memerlukan beberapa inovasi dalam sebuah pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Kita perlu banyak belajar dari beberapa negara dan mengadopsinya untuk diterapkan di Indonesia. Kita perlu menyadari bahwasannya pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlu melakukan perubahan dari hal terkecil dimulai dari ruang-ruang kelas dan selanjutnya pada kompetisi diri pribadi sebagai seorang guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.